Shalom kepada saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di Sabah saya tegur kawan-kawan sebagai una, ya. Oke, kita masih di dalam pembahasan tentang seminar Logos yang diceramahkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono di Indonesia, di mana seminar ini telah memberi satu perdebatan yang bolehlah kita katakan panas juga di antara beberapa hamba Tuhan yang lain dan Dr. Erastus sendiri. Ya, perdebatan mereka tertumpu kepada Yesus. Sebab ada yang mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri. Kemudian yang satu pihak lagi mengatakan Yesus itu bukan Allah. Begitu. Jadi kita sebagai pencari kepada kebenaran firman Tuhan itu, kita kena masuk secara pribadi kepada Alkitab dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk mencari kebenarannya. Jadi daripada seminar itu maka kita perlu membahas setiap petikan Alkitab yang digunakanlah. Jadi inilah tujuan kita mengadakan pembahasan itu di channel Borneo for Jesus. Tapi untuk saudara dan saudari sekalian yang ingin mengetahui ataupun bersama-sama untuk mempelajari tentang petikan-petikan Alkitab yang digunakan di dalam ceramah Logos itu, maka saya menjemput saudara-saudari sekalian untuk subscribe channel Borneo for Jesus dan memberikan cadangan-cadangan ataupun komen-komen supaya kita boleh belajar di antara satu dengan yang lainnya. Jadi itulah tujuan channel Borneo for Jesus ini mengadakan perbincangan mengenai seminar Logos itu. Dan sekarang kita sudah pun berada kepada Genosko dalam proses mengetahui, yaitu dalam bahagian yang keempat, ya. Jadi sebelum ini kita sudah pun membahas Mazmur 82 ayat 6, Yohanes pasal 10 ayat 36 dan Yohanes pasal 5 ayat 26, ya. Dan di dalam Mazmur 82 ayat 6 dan Yohanes 10 ayat 36, Allah telah mengisytiharkan bahwa mereka yang setia dan taat kepada Logos, kualiti kehidupan rohaninya sudah pasti menyenangkan Yahweh itu sendiri. Ya, Yahweh yang telah mengutus Yesus ke dunia ini. Dan seterusnya melayakkan seseorang itu dipanggil Allah atau yang maha kuasa, yang maha tinggi, atau anak-anak Allah. Kita sudah bahaskan ini di dalam pembahasan sebelumnya, itu dalam petikan Mazmur 82 ayat 6 kan hari itu, ya. Kita sudah mengutip beberapa kata kunci, ya, ataupun keyword. Ya, keyword dalam ayat itu, dan kita sudah bahaskan dan kita telah mendapat pengertian yang lebih lah, ya. Kemudian di dalam Yohanes, ya, Yohanes 5:26,
Karena Yesus mempunyai kualiti kehidupan rohani yang sangat tinggi, ya, sehingga dia berkenan dan menyenangkan hati Yahweh. Maka dalam Yohanes 5:26, Matius 16:16, Markus 8:26, Lukas 4:41, dan Yohanes, ya, 6:69, Yesus telah dikenal pasti sebagai Mesias, ya, anak Yahweh. Dan dalam Yohanes pasal 6:69 itu Yesus dikenal pasti sebagai yang kudus dari Allah. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu seolah-olah ada pertentangan di situ. Berbanding dengan Yohanes 6:69. Sebab dalam Yohanes 1 itu mengatakan pada mulanya adalah firman atau logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu atau logos itu adalah Allah. Tetapi di dalam Yohanes 6 ayat 69 itu dikatakan Yesus itu yang kudus dari Allah. Nah, seolah-olah ada pertentangan di situ, ada perbezaan di situ. Sebab yang kudus dari Allah itu sendiri adalah dialog, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Dan Petrus sendiri mengatakan seperti itu. Tapi di dalam Markus dan Matius dikatakan engkau Mesias. Dan di dalam Lukas pula, ya, Satan mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah, ya. Kemudian kalau kita masuk kepada Wahyu, ya, pasal 5 ayat 6, pasal 7 ayat 10 dan 17, Yesus itu bukan lagi disebut sebagai Yesus, tapi dia diberi nama anak domba Allah, ya. Nah, jadi Yesus itu adalah nama yang diberikan oleh malaikat kepada Maria, kan. Nah, kalau kita masuk di dalam firman Tuhan dan kita kembali kepada ceritanya lah, kan. Nah, seperti itu. Jadi daripada ini seolah-olah kita boleh nampak lah, ya, kita boleh nampak bahwa memang ada sesuatu perbedaan pendapat lah. Tapi walau macam mana pun kita coba teruskan dulu perbahasan ini ataupun penyelidikan ini supaya kita boleh lebih tahu lagi lah, ya, apa yang harus kita faham melalui firman Tuhan ini tentang siapa Yesus dan siapa Yahweh itu. Oke. Sekarang kita masih di dalam Gnosko lah, ya. Daripada seminar ini, Pendeta Erastus berceramah mengenai logos. Dan kita membahas ceramah beliau tentang logos itu. Dan apa yang kita dapat pula di situ adalah proses untuk menyempurnakan kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Yahweh itu sendiri. Jadi itulah kita berada di dalam proses ataupun pembahasan mengenai Gnosko. Sebab Gnosko itu ada 3 peringkat proses, kan. Ada 3 peringkat proses, yaitu proses pertama mengenal Allah itu sendiri. Kemudian peringkat yang kedua adalah mengetahui. Kemudian peringkat ketiga adalah
memahami kehendak, rencana Allah itu sendiri. Jadi dalam proses mengetahui ini, apabila kita masuk kepada ginosko ini dan kita masuk kepada tiga proses ini, kita tidak lari juga di dalam membahas ataupun belajar tentang logos itu sendiri ataupun firman Tuhan itu sendiri. Dan apabila kita membahas ataupun belajar tentang firman Tuhan, kita mesti merujuk kepada Alkitab dan beberapa komentari-komentari yang ada. Dan saya percaya komentari-komentari di dalam mengenai Alkitab itu, tentang ayat-ayat di dalam Alkitab itu, mereka ini adalah orang tengah. Sebab fokus mereka adalah menjelaskan maksud yang disampaikan di dalam setiap kata di dalam Alkitab itu. Bukan setiap ayat, tetapi setiap kata, perkataan di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi itulah kebaikan, sebab sekarang bahan-bahan itu telah tersedia. Cuma terserah kepada kita untuk mencari di manakah bahan-bahan itu. Ya, jadi itulah kita sekarang berada di dalam bahagian keempat, yaitu proses mengetahui. Belum lagi proses memahami, ya. Proses mengetahui, ya. Oke. Satu, melalui pembahasan kepada beberapa petikan tadi, yaitu Mazmur, Yohanes, kan? Yaitu Yohanes 10, Yohanes 5 tadi itu, dan beberapa petikan-petikan sehubungan yang lain. Kita telah mendapat penjelasan, ya, kita telah mendapat penjelasan bahwa Yahweh itu, ya, bahwa Yahweh itu dan Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda, ya. Yahweh dan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda, yaitu Yesus bukan Yahweh, dan begitulah pula sebaliknya, ya. Yesus bukan Yahweh, sementara Yahweh juga bukan Yesus, tetapi mempunyai perkaitan di antaranya, ya. Yang kedua, Yahweh adalah sumber hidup. Kalau kita kembali kepada pembahasan sebelum ini, kita dapat mengetahui bahwa Yahweh itu adalah sumber hidup. Oke, saya ulang lagi, ya. Tadi saya katakan Yesus, kan. Nah, saya ulang sekali lagi pembetulan bahwa Yahweh itu adalah sumber hidup dan pemilik segala kuasa di bumi dan di surga, ya. Kemudian yang ketiga, Yesus mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Ya. Coba lihat di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus telah mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Nah, kuasa itu yaitu power dan authority. Ya, segala kuasa di bumi tempat ini, ya, dan di surga. Tetapi Yesus bukan pemilik atau sumber kuasa di surga dan di bumi itu. Ya. Yang dia miliki selepas kebangkitan daripada kematian dia itu di atas kayu salib itu ialah kuasa daripada Yahweh itu sendiri. Dia sendiri mengatakan, "Kepada aku telah diberikan." Bermana ada yang memberi. Siapa yang memberi? Yahweh itu sendiri. Oke. Nah, itulah. Kemudian yang keempat, Yesus telah berjaya menyempurnakan rencana kasih Yahweh
setelah melalui 3 proses ginosko: mengenal, mengetahui, dan memahami. Oke, kita perlu ingat, apabila malaikat Allah, malaikat Gabriel, ataupun ada juga mengatakan malaikat Jibrail, ya, datang kepada Maria dan dia berbicara, mengatakan, memberitahu Maria bahwa Maria akan mengandung. Dia mengandung bukan hasil persetubuhan Yahweh itu dengan Maria. Jangan salah faham. Sekali lagi saya ingatkan, ya, Yahweh itu kuasanya tidak pernah terbatas. Dia mencipta malaikat di surga dengan kemuliaan yang ada di sana. Kemuliaannya. Sebab itu para malaikat yang dia cipta di surga tidak pandai mati seperti manusia ataupun ciptaan Yahweh itu di dunia. Itu satu. Yang keduanya, Yahweh itu telah menciptakan manusia menggunakan ciptaan awalnya, yaitu debu tanah. Dia bentuk manusia daripada debu tanah, yaitu Adam. Saya sudah katakan ini dalam pembahasan seterusnya, tapi saya ulang lagi supaya kita lebih clear, lebih jelas. Ya. Lepas itu dia bentuk perempuan bernama Hawa itu daripada tubuh Adam. Jadi sememangnya tidak ada masalah langsung kalau Yahweh itu membentuk manusia terakhir, manusia yang terakhir itu, yang ketiga itu daripada tubuh Hawa. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Oke. Jadi yang kelima, kita sambung lagi lah. Yang kelima, ya. Tadi yang keempat kita sudah ini kan, bahwa Yesus telah berjaya menyempurnakan rencana kasih Yahweh setelah melalui 3 proses: mengenal, mengetahui, dan memahami. Kemudian yang kelima, Yesus adalah yang maha kuasa, maha agung, tapi bukan Elyon. Ini kena rujuk balik kepada pembahasan kita tentang Mazmur hari itu, kan? Ya. Oke, jadi kita masuk kepada rumusannya, ya. Kita masuk kepada rumusan, kembali kepada sejarah 3 generasi Allah itu sendiri. Ya. Kita masuk kepada rumusan dan kita harus kembali kepada sejarah Yahweh itu. Sejarah penyempurnaan kepada rencana Yahweh itu sendiri. Pertama, Yahweh telah mencipta malaikat di surga dengan kemuliaannya, kemudian dia jatuh. Oke, ini generasi pertama. Generasi, kalau boleh kita katakan, generasi malaikat di surga dan kejatuhannya. Coba lihat di dalam Ayub pasal 38 ayat 6 dan 7. Allah sendiri yang berbicara kepada Ayub sebelum penyakitnya itu disembuhkan oleh Allah sendiri. Para syaitan iblis itu meminta izin kepada Yahweh kita itu untuk mencobai iman Ayub, kesetiaan Ayub kepada Yahweh itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Ayub berjaya mempertahankan kepercayaannya, kesetiaannya kepada Yahweh.
Bagaimanapun dia teruk sekali diserang oleh penyakit itu, jatuh bankrupt perniagaannya, tetapi dia tetap pertahankan kesetiaannya, imannya kepada Yahweh itu sendiri. Dan akhirnya Yahweh telah memulihkan dia dan melipat gandakan berkatnya kepada Ayub. Jadi itulah ya. Yang pertama, generasi malaikat di surga dan kejatuhan malaikat itu sendiri. Ya. Kenapa dia jatuh? Kira Allah ini dia senang kalau ada pembantunya, bukan penulung, pembantu. Ya, ataupun pelayan kepada Allah itu sendiri. Dia cipta sesuatu itu untuk kemuliaannya, kemudian ada makhluk-makhluk hidup seperti malaikat itu yang dia gunakan untuk melayani dia. Dan Allah menambahkan kemuliaan kuasa kepada malaikat itu. Sekali lagi saya katakan bahwa malaikat itu adalah Lucifer ataupun bintang fajar. Ya. Karena kehebatannya dia rasa bangga dan dia mau lebih tinggi daripada Yahweh itu sendiri. Tapi tidak semua malaikat ikut kehendak dia. Maka terjadilah peperangan di surga. Dan akhirnya kumpulan Lucifer itu jatuh ke bumi dan jadilah kelompok-kelompok ataupun kumpulan-kumpulan syaitan, jin, iblis, begitu. Jadi kalau ada ajaran yang bersahabat dengan jin, itu adalah seteru Allah, Yahweh kita. Oke? Itulah kan Allah menciptakan malaikat sebagai pelayan kepada Allah di surga. Tapi malaikat ingin menguasai Allah, akibatnya malaikat berperang yang kalah jatuh ke bumi. Apa buktinya di dalam Alkitab? Coba lihat di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Ya. Yesaya pasal 14 ayat 12. Oke, generasi kedua. Kita masuk kepada generasi kedua. Generasi kedua yaitu generasi manusia yang awal. Ya, coba lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Ya. Cerita mengenai penciptaan Yahweh kepada manusia seturut seperti gambar rupa Allah itu sendiri, yaitu dia mempunyai tubuh, dia mempunyai jiwa, dia mempunyai roh. Roh itu yang akan menjadikan manusia itu lebih dekat kepada manusia. Begitu juga dengan jiwa itu. Apa masalahnya tentang manusia ataupun generasi awal itu, generasi kedua itu? Karena manusia itu tidak taat kepada Allah, ya, maka manusia itu mudah diperdayakan, ditipu oleh iblis, syaitan itu sendiri. Ya. Jadi rencana Allah itu sendiri seperti yang saya sudah katakan di dalam pembahasan sebelumnya telah terbantut. Ya.
Coba lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 13. Adam kata, dia telah memperdayakan saya. Dia tidak ada pendirian. Kemudian, apa yang terjadi selepas itu? Kehidupan manusia sangat teruk. Dia sangat jauh lari daripada rencana Allah itu sendiri. Sebab itu terjadilah peristiwa Nabi Nuh. Ataupun ialah peristiwa Nuh. Apa peristiwa Nuh? Banjir besar. Karena kejahatan manusia di seluruh dunia, maka Yahweh sendiri terpaksa memusnahkan manusia itu dan meninggalkan keluarga Nuh. Maksudnya meninggalkan bukan lari daripada keluarga Nuh, tetapi cuma keluarga Nuh saja yang dia selamatkan. Supaya berkembang biak semula. Tetapi selepas itu, kejahatan itu tidak berakhir. Sebab itulah apa yang telah terjadi di Sodom dan Gomora. Ya. Di Sodom dan di Gomora. Oke. Selepas itu banyak lagi lah. Ya. Banyak lagi. Tapi Yahweh itu dia teruskan juga misinya dan kehendaknya untuk menjadikan kesempurnaan kepada ciptaannya itu. Ya, sebab itulah dia menghantar ataupun mengutus Abraham, mengutus Yusuf ke Mesir. Kemudian selepas 400 tahun, 400 ke 4000 tahun itu baru dia bawa lagi mereka keluar daripada Mesir, kemudian berjalan di padang gurun ke tanah perjanjian. Dan disitulah hukum-hukum itu diberikan ataupun diucapkan kepada Musa, kemudian dituliskan di dalam loh batu. Mula-mula tangan Yahweh itu sendiri yang menulis. Kemudian apabila Musa pecahkan batu itu, loh batu itu, maka Musa naik dan Musa menulis sendiri. Bayangkan itu. Kasih Yahweh itu sendiri kepada kita. Ya. Nah, itu generasi manusia awal ataupun generasi Allah yang kedua. Ciptaan Allah yang kedua. Selepas itu, apa yang terjadi? Yesus mencipta satu generasi baru yang bolehlah kita katakan sebagai generasi Elohim. Generasi Elohim itu kita boleh lihat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6. Kalau kita kembali kepada Mazmur hari itu kan, kalau kita lihat kepada Mazmur pasal 82 ayat 6 itu, mengatakan kamu adalah Allah. Nah, maksudnya apa? Yang maha tinggi, yang maha kuasa. Elohim. Ya. Elohim. Siapakah itu? Malaikat Jibril mengatakan kamu harus memberikan nama kepada dia Yesus. Ya. Nah, melalui Yesus kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Allah dalam rencana kasih-Nya, Allah sedang dalam proses membina semula generasi manusia yang maha kuasa, maha agung, dan menjadikan manusia itu anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebelum itu sudah ada.
Ya, tapi selepas manusia jatuh dalam dosa, masih ada anak-anak lah, anak-anak Allah. Tetapi bergaul dengan manusia-manusia yang tidak mengenal Allah. Artinya generasi demi generasi mereka hilang ataupun tinggalkan Yahweh itu untuk menyembah Yahweh itu. Melayani Yahweh itu cuma itu. Kita harus menyembah. Tetapi oleh sebab kita sekarang ini sedang bergaul dengan malaikat-malaikat yang telah berdosa ini, Syaitan, jin, iblis, maka kita sedang berada sentiasa di dalam kehidupan kita, berada di dalam peperangan. Setiap kali kita mempraktikkan logos itu di dalam kehidupan kita, maka malaikat yang berdosa itu akan melawan menentang kita. Kenapa dia melawan atau menentang kita? Sebab kalau dia mendapati kita ini mempunyai hubungan yang intim dengan Yahweh itu, kemuliaan dan kuasa Yahweh itu sendiri akan berada di dalam tubuh, jiwa, roh kita. Dan ini akan membahayakan kepada malaikat-malaikat yang berdosa ini. Kenapa mereka bahaya? Seperti yang saya katakan bahwa kuasa Allah itu seperti gelombang radio ataupun gelombang listrik. Jadi para malaikat yang berdosa ini tidak boleh menyentuh sedikit pun anak-anak Allah ini ataupun mereka yang melayani Tuhan melalui ibadah itu. Itulah sebenarnya rahasianya. Jadi mau tidak mau harus ada peperangan di antara anak-anak Allah ataupun yang kita yang menyembah Yahweh itu dengan malaikat yang berdosa yang telah dijatuhkan ke bumi ini. Ya, begitu. Ya. Jadi saya ulang lagi lah, dalam generasi Elohim itu yaitu melalui Yesus, Allah dalam rencana kasih-Nya, Allah sedang dalam proses membina semula generasi manusia yang maha kuasa, maha agung, dan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Mazmur 82 ayat 6. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian. Jadi untuk menjadikan kita kuat dan menguasai malaikat yang berdosa ini, kita tidak ada cara lain. Kita tidak ada senjata lain. Kita harus berada di dalam ginosko. Peringkat yang pertama itu adalah mengenal Allah. Betulkah Allah ada? Yahweh ada. Siapakah Yahweh itu? Gitu. Itu asasnya lah. Tapi selepas itu dalam proses mengetahui sejarah dan rencana Yahweh itu sendiri. Itu ada berat sedikit. Ya. Sebab kita harus tahu detail-detail dia. Ya. Tapi semakin kita mengetahui, maka kita semakin dekat kepada kemuliaan Yahweh itu. Apabila kita semakin dekat kepada kemuliaan Yahweh itu, para malaikat yang ada di surga, ya, yang tetap menyokong, melayani Yahweh itu akan menolong kita. Apalagi sekarang kita sudah di dalam proses, ya, generasi Elohim itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah yang berasal dari dalam jiwa Yahweh itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di dalam Wahyu, bukan calang-calang, ada 7 roh di situ. Roh itu cuma sebenarnya satu saja berasal daripada jiwa Yahweh itu sendiri, tetapi kuasanya itu ada 7 bahagian. Bayangkan itu. Itu yang diutus ke bumi ini. Bacalah di dalam Wahyu. Ya.
Jadi itulah, itu proses mengetahui sejarah dan rencana Allah. Itu masih di dalam teorinya. Nah, kita melihat kepada sejarah-sejarah rencana-rencana itu kira macam teori lah. Tetapi peringkat yang tertinggi sekali, yaitu proses memahami. Nah, dalam proses memahami, memahami kehendak Allah itu, kita ada dua keadaan di situ. Satu, mempelajari secara teori, kemudian yang keduanya melaksanakan secara praktikal di dalam kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun Yesus sudah direncanakan, kalau kita lihat di dalam Wahyu juga, memang sudah direncanakan dari surga bahwa Yesus akan berada di dunia. Roh itu akan berada di dunia. Tapi biarpun dia roh daripada Yahweh itu sendiri, kita lihatlah juga apa yang terjadi kepada malaikat dan Adam. Sebab itu, di dalam generasi Elohim itu dia ada prosesnya. Ada prosesnya. Tidak seperti malaikat itu. Malaikat Yahweh terus bagi dia kuasa, kemuliaan itu. Dan akhirnya itulah sangat mudah untuk melawan, untuk mau lebih tinggi daripada Yahweh. Begitu juga bila dia ciptakan, Yahweh menciptakan Adam dan Hawa, itu juga yang terjadi. Dia tidak ada proses, dia terus perintahkan kedua manusia ciptaan itu untuk taklukkan, menguasai seluruh bumi ini. Artinya semua binatang itu, semua ciptaannya harus takluk kepada manusia ini. Tapi belum lagi mula, itulah sudah kena tipu sama iblis. Jadi kita sekarang ini berada di dalam generasi Elohim, maka kita harus melalui 3 proses, yaitu mengenal, mengetahui, dan memahami, serta mentaati kehendak Allah itu sendiri. Proses yang ketiga itu yaitu memahami, itu bukan sekadar memahami, tapi mentaati kehendak Allah itu sendiri. Apakah dasar-dasar yang harus kita faham? Yahweh sendiri sudah memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel melalui Musa. Tetapi sebenarnya inti hukum yang terutama di dalam 10 hukum itu cuma 2. Yaitu kasih kepada Yahweh dan kasih kepada sesama manusia. Nah, kita harus paham itu. Bagaimana kita memahami Yahweh itu, maksud saya bagaimana cara kita mengasihi Yahweh itu, dan bagaimana cara kita mengasihi sesama manusia kita. Kalau kita tahu cara mengasihi Yahweh itu, maka kita perlu praktikkan itu di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak berdosa. Oke, berdosa itu sebenarnya maksudnya itu tidak meleset daripada kehendak Allah. Tidak terbabas daripada kehendak Allah. Ya. Harus sampai kepada kehendak, keinginan Yahweh itu sendiri. Begitulah juga dengan mengasihi sesama manusia. Bukan kehendak manusia itu. Kita berbuat baik kepada seseorang pun, tapi orang akan mengatakan kepada kita, dia ini jahat, tidak bagus. Sebab itu ada di dalam firman Tuhan. Ya,
Kalau dia tampar pipi kirimu, bagilah juga pipi kananmu. Ataupun tampar pipi kananmu, bagilah juga kirimu. Kalau dia mau ambil sesuatu daripada kau, bagilah juga bajumu. Seperti itu. Siapa yang kita taati? Bukan manusia yang ingin menginjak, menindas sama kita. Tetapi Yahweh itu sendiri. Itulah yang dibuat oleh Esther. Apabila bangsa Yahudi Israel itu ingin dimusnahkan, apa mereka buat? Satu bangsa itu berpuasa selama 3 hari 3 malam. Nah begitu. Jadi inilah ya proses ginosku itu yang ketiga itu, peringkat yang ketiga itu yaitu memahami itu. Itulah sebenarnya yang akan memberikan kuasa kepada kita. Sampai pada akhirnya nanti. Tingkat yang tertinggi sekali. Nyawa Anda, hidup Anda akan dimusnahkan. Dan kalau kita tetap taat setia kepada Yahweh, itulah Yesus sekarang menjadi contoh. Bayangkanlah apabila terjadi pembunuhan di antara Kain dan Habel, darah si adik itu tertumpah ke bumi dan berteriak-teriak kepada Yahweh itu sendiri. Tetapi Yesus ketika dia ditindas, dihina, disiksa, sedikit pun dia tidak mengeluarkan sebarang perasaan marah, benci, membalas, dan sebagainya. Dan dia harus melalui penyiksaan itu. Sudah tentu darah Yesus itu tidak seperti darah adik yang dibunuh itu. Berteriak-teriak kepada Yahweh. Sebaliknya Yesus cuma mengatakan, sudah selesai. Mati, dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga dibangkitkan, dihidupkan semula. Dan selepas beberapa waktu daripada itu, sebelum dia naik ke surga, Yesus sebelum naik ke surga, dia telah beritahu murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa, segala power, segala authority di bumi dan di surga. Sebab itu jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus sendiri tidak mengatakan, perintahkanlah semua bangsa menyembah aku. Tapi dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Semua bangsa harus mengikut teladan Yesus yang taat setia kepada Yahweh sampai mati. Dan selepas itu tanggung jawab Yahweh kepada manusia. Itulah juga yang terjadi kepada Stefanus. Sebelum Stefanus mati, semasa dirajam, dia melihat kerajaan surga. Ya. Dan banyak lagi lah. Proses ini bukan mudah. Sebelum Yesus turun ke dunia kembali,
Antikris memang berada di dunia. Bayangkan, Yesus sudah katakan akan ada nabi-nabi palsu. Apa yang terjadi? Sekitar 600 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga, inilah anti-antikris ini. Ya. Bayangkan, ada antikris ini yang mengatakan, kamu menyembah patung. Ya, maka dimusnahkanlah segala patung ataupun dibunuhlah segala manusia. Ya. Kamu menyembah salib, dia kata. Lepas itu gereja dibakar, orang Kristen dibunuh. Menyembah patung, dia kata, kenapa tidak pergi ke China? Sana banyak patung kan, Buddha tepikung di sana. Kenapa tidak pergi ke Korea Utara? Itulah, kita stop di situ. Nanti mau lebih pula kan. Apa yang penting di sini, kita harus lalui proses ginosko itu. Kalau saudara-saudari sekalian sudah berada di peringkat memahami, maka lakukanlah. Ya, kita bersama-sama melakukan proses-proses ini. Saya sendiri itulah, saya mau membahas ini supaya saya tidak terpelisit. Ya, pengetahuan, pemahaman saya tidak terpelisit, menyebabkan Yahweh itu nanti akan murka kepada saya. Saya tidak mau begitu. Rugilah kehidupan kita ini, rugilah kita ya berdoa sekian jam, bangun berdoa sekian jam, itu ini berdoa doi. Tapi kita sebenarnya pemahaman kita itu, iman kita itu terpelisit daripada kehendak Allah. Sebab itu saya kongsikan pembahasan ini supaya kita sama-sama mana tahu. Saya tidak tahu siapa saudara yang melihat channel Borneo for Jesus ini. Tapi saya percaya kalau saudara mengikutinya, itulah saya katakan. Ya, subscribe dan ikuti pembahasan seterusnya. Ini bukan 1-2 minggu, 1-2 bulan. Bertahun-tahun. Ya. Pendeta Dr. Erastus Sabduno, kalau saya tidak kalau saya tidak silap, dia sudah pergi kepada sisi 16 dan 17. Saya masih lagi di sisi 1, logos itu sendiri. Sebab saya mau kaji betul-betul, pahami betul-betul. Dan apa yang saya paham, saya kongsikan bersamalah. Ya, begitu. Tapi kalau pemahaman saya itu, saudara meraguinya, itu terserah kepada kita masing-masing lah. Ya. Itu sajalah saudara. Ya. Apa yang penting, itulah kita berkongsi maklumat. Sebab kita sekarang ini berada di dalam dunia digital, maka mudahlah kita mengakses kepada maklumat-maklumat yang lebih terperinci. Apa yang penting, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kata Yahweh. Apalagi dia katakan di situ, tunduklah kepada Yahweh dan lawanlah iblis. Ini 2 perkara ini. Kita selalu praktikkan di dalam hidup kita. Jadi itu saja, saudara dan saudari sekalian. Tolong doakan juga saya. Ya, kita saling mendoakan di antara satu sama lain. Terkhusus sekali kepada saudara-saudari yang tinggal di Pulau Borneo yang sama ini.
Ya, kita doakan Pulau Borneo ini, saudara, supaya dia menjadi milik Yesus. Tidak bermakna kalau saya katakan Borneo for Jesus, kita ada proses mengkristianisasikan orang lain. Bukan, itu maksud saya. Tapi kita mau supaya damai sejahtera, shalom itu menguasai Borneo kita ini. Melalui apa? Proses ginosko, firman Allah. Ya, logos daripada Yahweh itu sendiri. Jadi itu saja saudara-saudariku sekalian. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.